Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu masih dengan bahasan transformasi geometri. Nah, khususnya nanti yang akan kita bahas pada beberapa soal tentang dilatasi. Nah, karena pada video pertama kita sudah membahas mengenai translasi baik titik maupun garis. Pada video kedua kita sudah membahas tentang refleksi atau pencerminan. Kemudian pada video ketiga kita sudah membahas mengenai rotasi atau perputaran, dan yang terakhir di sini kita akan membahas mengenai dilatasi atau perbesaran. Nah, di sini Ibu berikan adapun rumus-rumus yang harus kalian pahami, yakni untuk dilatasi dengan pusat 0,0 dan berpusat di A, B. Sehingga nanti apabila kalian mendapatkan suatu permasalahan matematika, pertama kalian lihat terlebih dahulu pusatnya apakah di 0,0 ataukah di A, B. Nah, apabila pusatnya di 0,0 maka kalian dapat menggunakan rumus Kx, Ky. K dikali X, di mana K adalah faktor skalanya dan X merupakan titik asal. Titik asalnya terdiri dari X, Y, absis, ordinat. Kemudian apabila pada permasalahan dilatasi pusatnya A, B dan faktor skalanya K, maka kalian harus menggunakan rumus yang kedua, yakni K dikali X min A tambah A, K dikali Y min B ditambah B. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat pada contoh soal berikut. Untuk soal pertama, sebuah titik P min 4,7 didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya negatif 2. Bayangan dari titik P tersebut adalah, nah, untuk soal nomor 1 di sini diketahui sebuah titik P, di mana titik P tersebut akan didilatasikan dengan pusat 0,0. Maka kalian membutuhkan rumus dilatasi dengan pusat 0,0, yakni Kx, Ky, dengan K-nya adalah negatif 2. Untuk penyelesaiannya, pertama kalian bisa menulis terlebih dahulu titiknya. Titik awalnya yakni P negatif 4,7. Kemudian titik ini didilatasikan, di sini penulisannya Ibu singkat, pusatnya 0,0, kemudian faktor skalanya atau K-nya negatif 2. Nah, ditanyakan bayangannya, kalian menggunakan rumus Kx, Ky. K dikalikan X sehingga diperoleh min 2 kali min 4, yakni positif 8. Kemudian K kali Y min 2 dikali 7, yakni negatif 14. Sehingga diperoleh bayangan titik P, yakni P aksen 8, min 14. Jawabannya yang D. Seperti itu untuk penyelesaian nomor 1. Inilah rumusnya apabila dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K. Kemudian kita menuju contoh soal yang kedua, dilatasi dengan pusatnya A, B. Pusatnya bukan lagi 0,0. Di sini memiliki pusat A, B. Contohnya nomor 2. Bayangan titik 5,4 oleh dilatasi dengan pusat 1,2 dan K atau faktor skalanya 2 adalah, nah kalian bisa menjawabnya dengan cara titiknya, misalnya Ibu misalkan titik A 5,4. Titik ini didilatasikan dengan pusat 1,2. 1,2 ini satunya sebagai A, duanya sebagai B. Kemudian di sini ada angka 2, yang dimaksud angka 2 di sini adalah faktor skalanya atau K-nya. Nah, sehingga rumus bayangan titik A yang didilatasikan dengan pusat A, B dengan faktor skala K memiliki rumus K kali X min A tambah A, K kali Y min B tambah B. Sehingga diperoleh untuk bayangan titik A, K-nya adalah 2, kalian bisa masukkan 2, X min A, X-nya adalah 5, A-nya 1. Dikali 5 min 1 ditambah 1, karena di sini A-nya 1. Kemudian K-nya adalah 2, kalian masukkan 2, Y min B sehingga diperoleh 4 dikurangi 2 ditambah B-nya yakni 2, sehingga diperoleh hasil
2 dikali 4, 8, ditambah 1 yakni 9. 2 dikali 2 adalah 4, ditambah 2 sama dengan 6. Sehingga bayangan dari titik A yakni 9,6. Jawabannya yang A. Nah, inilah perbedaan soal dilatasi dengan pusat A, B, sedangkan yang tadi kita bahas dengan pusat 0,0. Kalian lihat di bagian rumusnya. Untuk pusat A, B rumusnya lebih panjang ya, beda dengan pusat 0,0. Nah, sekarang masuk ke contoh berikutnya. Di sini ada nomor 3 dan nomor 4. Kalian lihat di sini memiliki pusat 0,0. Nomor 4 pun memiliki pusat 0,0. Untuk nomor 3, titiknya C 8,10 didilatasikan dengan pusat 0,0 dan K-nya setengah karena faktor skalanya setengah. Untuk nomor 4, titiknya 2,3 didilatasi oleh pusat 0,0 dan K-nya 2. Nah, nanti salah satu kemungkinan dapat kalian gunakan untuk latihan. Kita bahas dulu untuk yang nomor 3. Titik C 8,10 didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala atau K-nya setengah, diperoleh bayangan titik C dengan rumus KX, KY, yakni setengah dikali 8, setengah dikali 10, diperoleh 4,5, sehingga bayangan titik C-nya adalah yang D di sini 4,5. Kemudian nomor 4. Bayangan titik 2,3, di sini Ibu misalkan titik D 2,3 didilatasikan pusatnya 0,0, kemudian faktor skalanya atau K sama dengan 2, sehingga bayangan D menggunakan rumus KX, KY diperoleh 2 kali 2, 2 kali 3, diperoleh 2,2 atau 2 kali 2 yakni 4, 2 kali 3 yakni 6, sehingga diperoleh bayangan titik D adalah 4,6. Jawabannya yang A. Nah, inilah cara menyelesaikan beberapa soal dilatasi dengan pusat 0,0. Tadi juga di awal sudah Ibu berikan untuk yang pusat 0,0. Sekarang Ibu berikan satu soal latihan dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K, sehingga kalian dapat melihat rumus pada permasalahan sebelumnya. Nah, untuk satu soal ini, koordinat bayangan hasil dilatasi dari titik, misalnya ini titik P 3,4 terhadap dilatasi yang pusatnya 1,2 dan faktor skalanya negatif setengah. Nah, di sini untuk 3,4 adalah titik asalnya, X-nya 3, Y-nya 4. Kemudian untuk pusat 1,2, A-nya 1, B-nya 2. Kemudian min setengah adalah faktor skala K. K-nya sama dengan min setengah. Silahkan cari untuk soal terakhir ini dan dikumpulkan melalui GC. Ya, Google Classroom. Nah, untuk rumusnya kalian sudah bisa membaca atau mengikuti di permasalahan sebelumnya dengan pusat A, B, di mana rumusnya yakni K dikali X min A tambah A, K dikali Y min B tambah B, karena pusatnya A, B. Nah, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.